فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan, terakhir kita membahas tentang taubatnya seorang pembunuh. Bahwasanya taubat seorang pembunuh adalah diterima. Sebagaimana dalam kisah pembunuh 100 nyawa. Sekarang muncul pertanyaan, kata beliau, qala rahimahullah, madza taqulu fi masahan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annal qatila laisa lahu taubah. Lantas kalau ada yang mengatakan, apa yang akan kau katakan tentang ucapan yang sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya pembunuh tidak mendapatkan taubat? Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwasanya pembunuh tidak ada taubat baginya. Bagaimana ini dengan ucapan siapa? Abdullah bin Abbas. Wal jawabu min ahadil wajhain. Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama, imma anna bin Abbas radhiyallahu anhuma istab'ada an yakuna lil qatil amdan taubah. Wa ra'a annahu la yuwaffaqu lit taubah. Yang pertama, kemungkinannya Ibnu Abbas menganggap jauh bahwasanya pembunuh itu mendapatkan taubat. Pembunuh dengan sengaja mendapatkan taubat ini sangat jauh, kata beliau. Wa ra'a annahu la yuwaffaqu lit taubah. Dan beliau menganggap bahwasanya dia tidak akan mendapatkan taufik untuk bertaubat. Wa idza lam yuwaffaqu lit taubah fa innahu la yasqutu anhu al-itsm. La yu'akhidhuhu bih atau la yu'akhadhu bih. Dan jika dia tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat, maka tidak gugur dosanya. Namanya dia tidak apa? Bertaubat. Ini makna ucapan Ibnu Abbas, tidak ada taubat, artinya dia tidak dapat taufik untuk taubat. Ya, kalau dia tidak taubat berarti dosanya tidak gugur darinya. Bahkan dia akan tetap dihukum dengan pembunuhannya. Ini maknanya. Dia tidak dapat taubat, artinya dia tidak dapat taufik untuk bertaubat. Allah nggak ngasih dia hidayah untuk bertaubat. Ya, kalau dia tidak dapat hidayah untuk bertaubat, berarti dosanya gugur tidak? Tidak. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, wa iman yuqal inna murad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an la taubata lahu fi ma yata'allaqu bihaqqil maqtul. Jawabannya bahwasanya yang dimaksudkan dengan Ibnu Abbas adalah bahwasanya dia tidak dapat taubat pada perkara yang terkait dengan hak korban. Pada perkara yang terkait dengan hak korban dia tidak dapat taubat. Orang yang dia bunuh. Sehingga ini yang maknanya tidak ada taubat bagi pembunuh. Tidak ada taubat pada perkara yang terkait dengan haknya siapa? Si pembunuh. Kalau terkait dengan haknya Allah apa? Lepas. Tapi terkait dengan hak siapa? Si pembunuh, maka dia wajib mempertanggungjawabkannya di hadapan siapa? Si pembunuh yang dia bunuh. Li'annal qatila amdan yata'allaqu bihi salah satu hukuk. Karena orang yang membunuh dengan sengaja akan terkait pada dirinya 3 hak. 3 macam hak terkait pada diri orang yang membunuh dengan sengaja. Yang pertama hakullah, haknya Allah. Yang kedua wa hakul maqtul. Yang ketiga hak korban yang dia bunuh. Wasalis li auliya'il maqtul. Yang ketiga hak keluarga yang dibunuh. 3 macam. Hak Allah, kemudian hak orang yang dia bunuh, dan yang ketiga hak keluarga orang yang dia bunuh. Yang pertama amma hakullah fala syakka anna taubah tarfa.
Yang pertama haknya Allah, tidak diragukan bahwasanya taubat akan mengangkat dosanya. Terkait dengan hak Allah maka ini akan terangkat dengan taubat. Liqaulihi ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, termasuk dosa apa? Pembunuhan. Ini haknya siapa? Hak siapa ini? Hak Allah. Gugur dengan apa? Taubat. Wa hadza fit taibin, dan ini bagi orang yang bertaubat, kata beliau. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ini bagi orang yang bertaubat. Semua dosa kalau orang itu bertaubat maka akan diampuni. Wa amma haqqul auliya'il maqtul. Adapun haknya keluarga yang dibunuh, keluarganya sekarang. Fayasqutu idza sallamal insan nafsahu lahum. Maka akan gugur hak mereka jika seseorang menyerahkan dirinya kepada mereka. Pembunuhnya datang kepada mereka dan menyerahkan dirinya. Terserah. Kalian mau kisos. Kalau kalian ampuni, mau minta bayar diat, aku akan bayar diat. Ini gugur haknya siapa? Hak keluarga. Hak keluarga orang yang dibunuh. Wali maktul. Fayasqutu idza sallamal insan nafsahu lahum. Ata ilaihim wa qala. Dia datang kepada mereka dan berkata, ana qataltu sahibakum. Aku membunuh keluarga kalian. Wasna'u ma syi'tum. Silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan. Imma an yaktasu, maka bisa jadi mereka itu minta hukum apa ini? Kisos. Mereka minta dibayar pakai apa? Hah? Kisos. Bagaimana bayar pakai apa? Pakai nyawa. Au ya'khudud diyah, atau mereka bayar pakai apa? Pakai diat. Pakai denda 100 ekor unta. Nah. Au ya'fu, atau mereka maafkan. Kami enggak minta kisos, enggak minta apa? Diat. Wal haqqu lahum, dan hak ini untuk siapa? Mereka. Dengan dia datang gugur tidak hak mereka. Entah yang manapun dari tiga itu yang akan mereka ambil. Kisos, diat, atau dimaafkan semuanya. Wa amma haqqul maqtul, adapun hak orang yang terbunuh, hak si korban. Fala sabila ila takhallus minhu fid dunya, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri darinya di dunia. Cara melepaskan diri nanti di akhirat, akan dijumpakan dengan si pembunuh nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Ibnu Abbas, tidak ada apa? Taubat. Selama di dunia tidak akan bisa lepas dia dari haknya siapa ini? Dari hak siapa? Hak korban. Paham sekarang jawaban Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, tidak ada taubat bagi pembunuh dengan sengaja. Haknya siapa maksudnya? Terkait dengan haknya al-maqtul, korban, orang yang dibunuh. Karena pembunuh itu terkait padanya, melekat padanya tiga hak. Haknya siapa saja? Haknya Allah. Dan ini gugur dengan apa? Taubat. Yang kedua, hak keluarga. Ini gugur dengan apa? Dia menyerahkan dirinya dengannya kepada mereka, baik dengan nanti mereka nuntut kisos atau nuntut diat atau nuntut apa? Atau dimaafkan. Yang ketiga, haknya siapa ini? Haknya korban. Ini tidak bisa gugur selama di dunia karena orangnya sudah apa? Sudah mati, maka mau tidak mau nanti akan dijumpakan oleh Allah dengan siapa? Dengan dia nanti di akhirat. Wa amma haqqul maqtul fala sabila ila takhallus minhu fid dunya. Wa ala hadza yuhmalu qaulu Ibnu Abbas annahu la taubatalah. Maka kepada makna ini dibawa ucapan Ibnu Abbas bahwasanya tidak ada taubat baginya. Bagi siapa? Si pembunuh. Tidak ada taubat baginya pada hak yang ketiga ini. Ai binisbati li haqqil maqtul, yaitu jika dilihat dari haknya si yang terbunuh. Wa ala anna alladhi yadhhar li annahu idza taba taubatan nasuha. Meskipun yang tampak bagiku bahwa ini, sehingga ini dua jawaban untuk ucapan Ibnu Abbas bahwasanya tidak ada taubat bagi pembunuh. Jawaban yang pertama annahu apa? Bahwasanya tidak ada taufik untuknya, dia tidak dapat taufik dari Allah untuk bertaubat. Kalau dia tidak dapat taufik berarti dosanya tidak apa? Tidak gugur. Yang kedua, jawaban yang kedua, yang tidak ada taubat padanya adalah terkait dengan haknya siapa? Haknya si yang terbunuh. Ala annalladzi yadhharu li annahu idza taba taubatan nasuha.
Yang nampak bagiku bahwasanya jika dia taubat dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur, fa innahu hatta haqqul tul yasqut. Yang nampak bagiku jika dia benar-benar bertaubat, maka hak orang yang terbunuh pun akan jatuh, akan gugur hak orang yang dibunuh tadi. La ihdaran li haqqihi. Bukan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan haknya dia, bukan. Walakin Allah azza wa jalla bi fadlihi yatahammalu anil qatil. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia darinya dia yang menanggung atas siapa ini? Si pembunuh. Karena dia sudah taubat, biar aku yang mengurusi siapa ini? Si yang terbunuh. Biar dia tidak menuntut lagi apanya? Haknya kepada siapa? Si pembunuh. Kenapa? Karena pembunuhnya sudah apa ini? Sudah benar-benar bertaubat, maka yang akan menggantinya, akan mengurusinya siapa ini? Allah langsung. Allah yang akan berhadapan dengan siapa nanti? Si terbunuh. Wa yu'til maktul rif'ata darajatin fil jannah. Allah akan memberikan kepada korban derajat yang tinggi. Allah ganti agar dia tidak nuntut haknya, Allah akan ganti dengan derajat yang apa? Yang tinggi. Di dalam surga, au afwan anisayiat, atau Allah akan mengampuni apanya? Kejelekan-kejelekannya. Li'anna taubatal khalisah la tubqi syai'a. Jika taubat yang jujur itu tidak akan menyisakan apapun. Tidak akan ada lagi tuntutan-tuntutan selama dia bertaubatnya sudah benar-benar apa ini? Taubat jujur. Wa yu'ayyidu hadza umumu ayatil furqan. Yang menguatkan ini diantaranya adalah keumuman ayat dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq ila qawlihi illa man taba. Ini pengecualiannya, kecuali bagi orang yang bertaubat dan orang-orang yang tidak melakukan beribadah kepada selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kemudian sampai firman Allah mengatakan, kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh, maka Allah akan mengganti kejelekan mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Wa fi hadhil ayah, sehingga ini jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kalaupun ucapan Ibnu Abbas ini mau dibawa kepada suatu makna, maka kepada dua makna yang beliau sebutkan. Meskipun beliau pribadi lebih menguatkan bahwasanya jika taubatnya pembunuh tadi jujur, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti haknya siapa ini? Haknya si korban. Dengan Allah mengangkat derajatnya di dalam surga, atau Allah akan menghapuskan apanya? Kejelekan-kejelekannya. Yang penting dia puas dan ridho dan tidak lagi menuntut haknya kepada siapa ini? Si pembunuh. Naam. Wa fi hadhil ayah sifatul min sifatillah al-ghadab wal la'n wa i'dad al-azab. Dan di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ghadab, sifat kemurkaan, wal la' dan sifat laknat, wa i'dad al-azab dan sifat menyiapkan azab. Wa fiha minan nahiyatil maslakiyah, dan di dalam ayat ini terdapat faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. At-tahdzir min qatlil mu'min amda. Peringatan yang keras dari membunuh seorang mukmin dengan cara apa? Sengaja. Selesai kita ya ikhwan. Dari satu ayat ini banyak panjang faedahnya sudah kita sebutkan. Na'am wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Kemarin sudah kita bahas 6 sisi dari makna ucapan Allah apa ini? Khalidan fiha. Simpulannya yang paling kuat adalah jawaban apa, Fauzan? Khalidan fiha maknanya apa? Al-muqsud tawil. Tinggal dalam waktu yang sangat lama. Jawaban yang kedua yang terkuat, Iqbal. Sebab dari sebab kekekalan dia di neraka. Karena dengan membunuh dia akan digiring kepada apa ini? Kekufuran, kemudian dia mati di atas apa? Kekufuran. Sehingga pembunuhan adalah sebab dari sebab kekalnya dia, bukan sebab kekalnya, tapi sebab dari sebab kekalnya dia di dalam neraka. Adapun jawaban-jawaban yang lain itu jawaban yang dilahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, adapun ayatnya insyaallah taala kita baca berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.